Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evan membantu saya melakukan observasi kelas Bu Evan apa namanya? Lo mata pelajaran apa nanti yang mau diobservasi dan saya mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kelas berapa? Kelas 11. Itu Ibu tujuan pembelajarannya apa tuh? Bisa disebutkan? Membaca cerpen, gerhana, ya, karya Muhammad Ali. Dan menemukan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini area pengembangan yang mau dicapai, bahkan kita berdiferensiasi dia. Yang dicapai itu apa? Pembelajaran berdiferensiasinya pada kesiapan belajar atau minat atau yang lain kemarin kira-kira kesiapan belajar ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dari para kesiapan belajar Bu ya. Kesiapan belajar. Nah, strategi nanti seperti apa Bu? Strategi pembelajaran yang pertama itu melakukan apa? Ada tes atau apa? Misalnya ada apa lagi yang dilakukan? Kira-kira apa itu strategi? Yang awal kita pastinya melakukan asesmen. Asesmen untuk melakukan siswa-siswi agar sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan asesmen ya. Lalu karena asesmen, lalu nanti yang kedua mungkin strategi mengelompokkan, atau membuat kelompok ya. Membuat kelompok berdasarkan hasil ya, hasil tes awal. Nah, kira-kira ini kan harus dilaksanakan ya. Jadi saya apa namanya? Saya istilahnya saya lihat nanti berjalannya pembelajarannya kira-kira kapan nih? Kan memang jadwalnya ini kita nggak ada yang ini ya udah selesai ya. Cuman kalau itu sih hari Jumat sebenarnya masih ada satu. Jam berapa? Pagi ya. Jam pertama, kedua, ketiga. Kalau di sini sih saya nggak bisa. 11 berapa? 11 OTKP. Iya. Karena kan Jumat itu kan dia yang pas banget pelajaran saya 3 jam. 3 jam. Pas Jumat. Jadwalnya jadwal udah ini pas sekarang itu ada gitu. Kalau ya udah apa-apa nanti jangan saya nanti minta bantuan sama Pak Cici. Itu hari Jumat ya. Sehingga pelaksanaannya tujuan pembelajaran itu membaca cerpen, membaca dulu sama asesmen dulu ya. Jadi asesmen nanti setelah
setelah assessment kan dikelompokkan ya, mereka tuh baru itu diskusi kelompok, diskusi kelompok Diskusi untuk kelompok. apa menentukan yang kehidupan sama amanat dari Cerpen Rana. Jadi nanti akan menentukan nilai yang tertuang di dalam cerpen tersebut ya Bu ya. Itu jadi ini seperti apa Bu nilai-nilai yang tertuang kalau bisa dicontohkan? Nilai-nilai dalam kehidupan itu kan sebenarnya cerpen itu ada dua unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Nah kalau nilai-nilai kehidupan itu masuk dalam unsur ekstrinsik, nilai yang ada di luar dari cerita, gitu cerita. Jadi apa yang kita sampaikan dalam tuangan cerpen kita juga harus ada kayak nilai moral, sosial, budaya, pendidikan, agama dan yang lainnya seperti itu. Nanti ada intrinsik, ada ekstrinsik. Cuman di sini lebih ke nilai kehidupannya yang ekstrinsiknya. Ekstrinsik dari luar. Nilai-nilai kehidupan ya. Mereka ini harus apa sih yang terkandung gitu ya? Ya, dari cerpen tersebut mereka menelaah atau mengidentifikasi apakah dalam cerpen atau penggalan kita sebut penggalan cerpen tersebut memiliki nilai-nilai kehidupan apa setelah kalian baca. Itu kalau penilaiannya seperti apa? Penilaiannya kalau dia menemukan nilai-nilai kehidupan yang itu Ini ada pengetahuan itu Bu ya. jadi pengetahuan. Pengetahuan ya. Jadi selain nilai-nilai kehidupan juga mencari pesan amanat dari cerpen tersebut itu, pesannya untuk pembaca itu seperti apa gitu. Jadi ada dua poin, nilai-nilai kehidupan sama amanat kayak gitu. Jadi nanti sempat lain mungkin bisa kalau dua-duanya sesuai bisa 50-50. Itu ada nilai apa tadi, nilai untuk coba Bu bisa disebutkan tadi untuk penilaiannya ya ada dua ya. Ya ada dua kan, pertama ada nilai kehidupan. Saya kasih skor kalau misalnya dia benar sesuai dengan arahannya 50. Terus kalau misalnya terus ada amanat juga kalau tepat amanatnya saya kasih 50. Jadi ada nilai tentang kehidupannya itu apa, lalu ada amanatnya itu nanti bagi dari 50% itu ya. Itu untuk pengetahuannya. Pengetahuan ya. Ada lagi selain pengetahuan ya? Keterampilan. Keterampilan itu apa yang Kalau keterampilan kan berarti adanya presentasi. presentasi nanti. Ya, setelah mereka membuat atau mencari mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan sama amanat, maka kelompok tersebut maju presentasi gitu di depan kelas. Penilaian pengetahuan dan praktek ya, atau keterampilan dengan cerpen yang sama gitu. Oke, nanti Ibu terima kasih. Ini kita observasi nanti kita akan laksanakan pada hari itu nanti besok ya, besok jam pertama. Oke, terima kasih Bu Evan atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, untuk memulai aktivitas hari ini kita baca doa dulu. Maka Naura silakan pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar kami baca doa sudah masing-masing berdoa. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adelia, Alia, Amelia, Anita, Ara. Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Sehat ya. Kalau nggak sehat nggak mungkin ada di sini. Gitu. Oke, gimana PKL-nya? Lancar? Kayaknya banyak nih yang ingin disampaikan kayak gitu ya. Mau curhat-curhat Bu, biasanya suka kayak gitu nih anak ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, kapanpun, dimanapun selalu dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin. Dan juga setiap tahapan menjadi tahapan kehidupan kalian sudah lalu ya. Sekarang PKL sudah selesai nih, berarti tahapan kehidupan kalian sudah selesai PKL ya. Nanti ada memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuannya adalah membaca yang terkandung di dalamnya ya. Kalian harus tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut ya. Karena kita sebelumnya sudah membahas nilai-nilai implisik ya dari cerpen. Oke, terus ada juga sebelum kita mulai ada keyakinan kelas ya. Ini harus disampaikan keyakinan kelas. Ibu akan mengingatkan lagi yang pertama, bekerja sama dan menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Dan yang terakhir, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, apakah kalian sudah melakukan ini? Ya. Oke, jangan sampai kalian lupa dengan poin-poin tersebut. Nanti setiap harinya, setiap pelajaran ibu selalu akan mengingatkan kembali keyakinan kelas tersebut. Sebaiknya kalian harus merefleksikan dirinya. Itu nggak sih? Kamu udah lama nih nggak belajar? Karena PKL ya. Oke, semuanya ikuti instruksi ini ya. Oke, sekarang duduk yang tegak. Jangan menyender ke kursi. Duduk yang tegak. Tangannya di bawah paha. Oke, di paha. Oke, sudah. Oke, gimana relax? Arah, ya, coba relax. Jangan banyak yang dipikirkan. Udah, PKL sudah berlalu. Sekarang yang sekarang. Oke, relax. Oke, perhatikan. Nanti kalian tarik nafas. Ya, dari mana taruhnya? Dari hidung. Ya, nah, dari hidung tarik nafas. Dari mulut. Dari perlahan, jangan. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan perlahan dari mulut. Menyenangkan? Ada yang sulit nggak? Ada. Mudah semua? Yang paling menyenangkan yang mana? Tentang apa topiknya? Kan di situ ada paragraf. Yang mana yang menurut kalian sukai? Cerpen. Paling gampang cerpen. Apa gimana? Kalian apa suka membuat cerpen? Yang lebih menarik itu tentang apa tulisnya? Cerpen lagi? Selalu cerpen dan cerpen. Oke, kayaknya itu apa sih pengertiannya? Satu karya sastra, terus yang memusatkan selanjutnya tepuk tangan. Itu tadi kan ada perubahan, sudut pandang, alur dan yang lainnya. Nah, itu masuk ke unsur apa kira-kira? Unsur implisik, betul ya. Jadi harus diingat. Yang namanya membangun dalam suatu cerita ada unsur implisik sama lagi eksplisit. Masih Di luar cerpen. ya, unsur yang ada di luar cerpen. Moral,
Nadia apa Nadia? Nadia di sebelah sini. Kita sama Nadia. Apa yang sini? Oke, sekarang di sebelah sini ada Alia. Nah, tadi kan katanya kalian senang sekali sama yang namanya cerita pendek ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cerita pendek atau bisa disebut dengan cerita pendek itu pada sastra ya, cerpen, novel, puisi itu masuk ke dalam karya sastra ya. Oke, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata terdiri pada satu tokoh dalam satu situasi. Oleh karena itu, pendek nah seperti itu ya. Apa sih cerita itu? Bukan hanya cerita pendek, tapi juga kurang dari 10.000 kata membangun dari dalam suatu cerita. Oke, salah satunya adalah latar, tokoh, atau penokohan. Itu amanat itu apa? Hanya pesan yang ingin disampaikan penulis ya dalam satu cerita. Nah, disebut dengan amanat ya. Amanat ini harus membangun suatu cerita. Jadi kalau kita mau membuat cerita, jangan hanya tentang ceritanya saja. Disebut dengan apa tadi? Nilai ekstrinsik. Ya. Jadi cerpen tidak hanya ada unsur intrinsiknya amanat, tapi juga saja intrinsik sama ekstrinsik ya. Kalau in berarti ada di dalam, yaitu tema, alur, tokoh dan lain. Apa saja nilai-nilai kehidupan dalam ekstrinsik? Ekstrinsik. Nilai moral. Oke. Dan dampak. Oke, itu amanat dan nilai-nilai kehidupannya ya. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau karya Muhammad Ali? Coba silakan kalian cari nilai-nilai kehidupannya dalam penggalan tersebut dan amanat apa sih yang ingin disampaikan oleh Muhammad Ali dalam cerpennya berikut. Silakan tuliskan. Sampaikan ke teman-temannya tujuan dan amanat dari penggalan cerita tersebut. Silakan. Karena bersangkutan dengan perilaku baik buruknya manusia. Nah, di penggalan cerpen itu kan ada bagian seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Jadi kita nggak boleh melebih-lebihkan hal yang segala supaya nggak terjadinya kemudian. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Dari pengalaman cerita pendek di situ, nilai kehidupannya nilai moral karena berkaitan dengan baik buruknya perilaku
kelompok sebelah sana, bisa ya satu kelompok. Ini sebelah sini dijadikan 2 kelompok, yang sebelah sini dijadikan 2 kelompok, sebelah sini dijadikan 2 kelompok. Akan bagikan LKPD sama kayak yang tadi ya, penggalan cerita kalian baca, kalian cari apa namanya temanya tentang apa, terus pesan atau amanat apa, sama nilai-nilai yang terkandung di dalam penggalan cerita tersebut. Nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, nanti 6 kelas, terus nama anggotanya siapa saja, nanti kelompok 1 sedang saya baca. Akan sama seperti yang tadi kita latihan menggunakan cerpen sederhana. Cerpen robohnya surau kami. Satu ya, kelompok ya, silakan persiapkan 3 orang untuk membaca amanat, tema, sama nilai-nilai kehidupan. Kelompok 1 ingin mempresentasikan cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kehidupan setelah kematian. Temanya kehidupan setelah kematian. Oke. Untuk amanat dari penggalan cerita pendek tersebut adalah jangan hanya mementingkan kehidupan akhirat saja dan tidak peduli terhadap kepada orang lain dan keluarga. Terus nilai-nilai kehidupannya yaitu nilai agama, karena terlalu taat bersembahyang tetapi tidak mempedulikan kehidupan di dunia ini. Oke. Yang tadi temanya tentang apa sih? Tentang mementingkan diri sendiri enggak? Ya. Dalam tokoh tersebut mereka dalam tokoh tersebut itu ada tokoh yang mementingkan diri sendiri. Dia hanya mementingkan ibadahnya sendiri. Terus pribadi. Oke. Nilai moral, katanya ada nilai sesama diri sendiri, masyarakat, dan juga moral Saling menghormati antar sesama dan jangan menghina. Oke, harus saling menghormati dan saling menjaga, katanya gitu. Oke, dalam pena, ya dalam kertas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jangan Sosial, religius, estetik. Bentuk emosionalnya dari mana? Sedekah, nangis, bahagia, atau yang lainnya? Gimana, Bu? Emot kamu apa hari ini setelah belajar? Menyenangkan, emotnya seperti apa? Gimana, Bu? Rasanya perasaan hari ini belajarnya kalau digambarkan dengan emot. Coba buka maksudnya. Yuk pengennya senyumannya. Oke. Sendiri ya, yang merasakan diri sendiri ya, bukan orang lain. Makanya buatlah kebahagiaan versi diri kalian masing-masing. Jangan mengikuti ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang lebih sehat, kamu sehat. Biar kita ada di dalam kelas belajar dengan bahagia. Tadi kalian kuliah dengan senyuman, Naila juga dengan senyuman ya. Jangan sampai cemberut ya. Kalau misalnya ada masukan tentang ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
open, ada waktunya sehingga bersedia ya membantu saya untuk menyelesaikan tugas CGP. Sehat Ibu Evan hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Nah, kemarin kan udah melakukan pembelajaran ya pembelajaran berdiferensiasi dengan CSI juga digabungkan ya. Ini ada catatan ya atau refleksi ya. Ini kira-kira kesan Ibu tentang sebelumnya udah pernah belum Bu pakai pembelajaran berdiferensiasi? Sebelumnya sebenarnya pernah ya beberapa, cuma mungkin nggak intens aja lah. Yeah. Cuma beberapa kelas saja. Sudah pernah ya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sama ini pola kemarin pakai. Kalau yang kemarin kan pakai pilihan ganda yang kita hasilnya sama, cuman bedanya kalau yang kemarin itu kan pilihan ganda ya. Kalau yang sebelumnya itu kayak centang. Ada di kuis juga. Ya, tapi pakainya centang bukan A, B, C, D gitu. Ya. Jadi sama juga menggunakan kuis ya. Tapi tetap hasilnya sama. Nanti juga kalau yang sebelumnya itu dikelompokkan juga atau gimana Bu? Nah itu enggak, kalau yang sebelumnya enggak dikelompokkan. Biasa aja Ya, sebenarnya biasa aja. Ya. Dari pembelajaran heterogen ya. Kalau yang kemarin mungkin berbedanya di pengelompokan berdasarkan nilai ya. Berdasarkan nilai udah dikelompokkan walaupun per baris-baris gitu. Iya. Jadi itu pembelajarannya berdasarkan pengelompokan berdasarkan nilai. Nah ini kalau dengan cara seperti ini kira-kira ada kesan apa yang Ibu dapat dengan berdiferensiasi ada pengetahuan dengan nilai kira-kira Ibu yang Ibu tangkap itu ada perbedaan apa, misalnya ada kelebihan atau ada kekurangan atau seperti apa? Karena mungkin dikelompokkan dengan nilai yang paling besar gitu ya Pak ya. Jadi secara penugasannya cepat gitu ya. Jadi secara penugasannya cepat gitu lebih ya? cepat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Gitu. Terus banyak juga yang bilang, Bu, yang ini nggak kerja sama, yang ini kerja gitu kan, suka ada yang seperti itu. Iya. Nah kalau sekarang mungkin karena memang yang nilainya besar sudah siap untuk belajar, Gitu ya. jadi ya bareng-bareng belajar. Iya. Kalau untuk yang nilai yang kecil itu gimana? Kalau nilai yang kecil sih sejauh ini nggak terlalu parah-parah banget sih Pak ya. Iya. Masih bisa mengikuti walaupun mungkin ada sedikit kebingungan kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang nilai kecil mungkin bebannya tuh Ibu tuh lebih difokuskan Ya, gitu ya. lebih fokus ke yang nilai kecil gitu kayaknya. Jadi lebih dapat lagi pelajaran bagi mereka gitu ya. Di kelompok nilai yang kecil untuk fokus ya. Kalau dari waktu itu apakah kurang Bu? Kemarin itu dua kali 45 menit ya? Kayaknya itu bisa, itu kayaknya bisa lebih itu kalau kayak gitu. Waktunya jadi kurang ya? Kayaknya waktunya kurang karena tergantung materi sih kalau menurut saya Pak. Iya. Yang kemarin saya itu kan mengidentifikasi, itu aja cuma penggalan cerpen Pak. Ya. Apalagi kalau cerpen utuh gitu. Iya. Itu cuma penggalan. Ternyata memang butuh waktu yang lumayan Bu, Iya. mungkin dari kuis, Iya, dari betul. pembagian kelompok, perlu ada tugas, ya itu jadi membutuhkan waktu. Iya, membutuhkan waktu. Terus juga tergantung materinya sih. Tergantung materinya. Iya. Ini materi yang kemarin tuh berarti hanya penggalan jadi Iya, sedikit hanya mungkin ya, penggalan. tapi waktunya kurang gitu ya. Iya, itu aja masih kurang. Masih kurang. Soalnya yang dilihat yang pertama Iya. nilai ekstrinsik, terus Iya. ekstrinsiknya intrinsiknya juga ada Iya. gitu. Jadi lengkap gitu. Biasanya kan Iya. kalau analisis cerpen itu kan Iya. dari tokoh, penokohan Iya. dan sebagainya itu satu persatu. Itu yang lengkap. Ya, itu lengkap. Kemarin yang sedikit Itu tapi pada tetap penggalan. waktunya kurang. Kalau menurut saya sih waktunya agak kurang gitu sedikit lah ya.
Jadi kalau dari materi yang jadi ibu berikan, yang dirasakan tuh apakah masih perlu ada perbaikan atau sudah cukup, atau untuk yang itu harusnya beda misalnya, mungkin kan ibu baru ya kemarin dia berdiferensiasi ya, apakah materinya harus ditambah atau memang itu udah cukup gitu. Kalau menurut saya sih kurang ya, Materi mungkin masih kurang lah. Iya. Iya. Jadi materi masih harus dikembangkan. Iya. Gitu. Masih harus dikembangkan. Karena ya itu balik lagi sih ke materi sebenarnya. Kalau ke cerpen ini emang lebih banyak materinya. Lebih banyak, harus lebih Iya. banyak materinya. Iya. Kalau untuk kuis, kuisnya itu kira-kira dari hasil yang ibu lihat di dalam pembelajaran, itu kuisnya itu sudah tepat atau kuisnya kurang banyak atau mungkin harus ada perlu perbaikan. Nah, itu seperti apa gitu? Kalau saya sih kuis, ya kemarin kuis bukan hanya seputaran bahasa ya, tapi juga ada paragraf, Iya. cerpen, walaupun mereka sebenarnya nggak paragraf ya belajar, cuma kan yang namanya cerpen pasti harus ada per paragraf gitu ya. Nah juga kalau masalah waktu itu sih udah cukup sih Pak, karena memang kan kalau bahasa itu kan panjang-panjang, jadi anak-anak tuh harus memang benar-benar harus baca gitu. Iya. Butuh waktu. Butuh waktu lumayan. Benar dalam Iya. kuis ini jadi membutuhkan waktu ya, waktu yang agak lama ya. Waktu bahasa ya. Nah, kira-kira ibu sudah merasakan pembelajaran mendiferensiasi ya Bu ya. Kira-kira kedepannya itu tadi kesulitan ibu. Kira-kira kesulitan ibu, kesulitan ibu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dari laki-laki itu apa nih? Yang pertama mungkin karena apa ya? Yang lebih kali yang kayak waktu juga. Waktunya lebih panjang ya. Kedua apa tuh? Kesulitan dalam pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Mungkin kadang-kadang ada anak yang kesulitan asesmen pertama itu, karena kalau menurut saya bahasa Indonesia itu kelihatannya gampang ya, tapi setelah pembelajarannya ternyata lebih sulit gitu. Jadi ada yang kesulitan asesmen pertama, walaupun mungkin dia kelihatannya pintar gitu ya. Betul. Jadi mungkin nilainya kecil, harusnya dia tuh nilainya biasanya tuh nilainya besar gitu ya. Setelah asesmen itu ternyata dia kecil, karena mungkin pertama yaitu sulitnya bahasa Indonesia, terus yang kedua panjang, mungkin ya anak-anak mungkin nggak cermat untuk membacanya. Terus saya juga ngambilnya pilihan ganda gitu. Kan kadang-kadang kalau pilihan ganda kan mengecoh. Karena kurang cermat ya, karena soal dengan cerita kita yang panjang, jadi kurang menangkap tuh ya. Apalagi Bu kira-kira ada pembelajaran misalnya dalam ikut kemarin berdiferensiasi berdasarkan kelompok ya, itu ada kesulitan apa di situ yang dirasakan? Mungkin kebanyakan itu ya kalau anak-anak itu ngerjainnya itu kadang-kadang nyantai, ya nggak sih Pak? Iya. Kayak nyantai terus ayo cepet ngerjainnya gitu. Iya, anak santai. Ya, santai, terlalu santai gitu. Nah itu ya. kadang-kadang kita sulit nih. Ini dalam lagi ngerjain tugasnya ya? Dalam mengerjakan tugas sih sebenarnya. Tugas kelompok. Iya, jadi anak-anak itu malah mencari apa ya, kayak pembelajaran yang lain di buku yang lain gitu. Kan saya udah bilang kemarin, ini jangan ke buku yang lain, ini fokus sama LKPD kamu. Iya. LKPD ini kan penggalan, nah ini dari sini aja bacanya. Nah itu kan anak-anak kadang-kadang masih bingung kali ya, harus cari-cari ke buku LKS-nya atau buku paketnya kayak gitu. Jadi mereka masih bingung dengan materinya gitu ya. Iya, bisa jadi. Materinya
Ini gimana materinya berarti harus lebih panjang Iya, pemaparannya benar. mungkin Ibu. Jadi Pemaparannya harus panjang ya. panjang. Materi harus lebih panjang. Karena kan ini menyangkut ke analisis sih, kalau sebenarnya kalau cerpen itu menganalisis suatu cerita gitu dari Iya. satu-satu tokohnya apa, si ini apa, si itu apa, kayak gitu. Iya, oke deh Ibu Evan, terima kasih atas waktunya Bu Evan. Mudah-mudahan nanti